Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di kelas yang penuh barakah ini. Kedua, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, yakni Habibina Syafiina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang judul model-model pengembangan kurikulum, yang mana di sini sebelahku dosen pengampu yaitu Ibu Badaria SPD MPD, yang mana pemateri satu yang akan disampaikan oleh Saudari Amelia Putri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu A. Pengertian model pengembangan kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model adalah pola, contoh, acuan, dan ragam dari sesuatu yang akan dihasilkan. Dikaitkan dengan model pengembangan kurikulum berarti merupakan suatu pola, contoh dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Jadi, model pengembangan kurikulum adalah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Kurikulum juga bisa disebut model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sekolah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dara. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Amalia, yaitu B. Model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model Rogers. Rogers merupakan seorang ahli psikologi yang memberikan warna yang cukup kuat dalam pengembangan model kurikulum. Ada 4 model yang dikembangkan oleh Rogers. Model yang satu merupakan perbaikan dari model sebelumnya. Yang pertama yaitu model 1. Model pertama merupakan model yang paling sederhana. Kesederhanaan model ini dapat dilihat dari kegiatan yang ditawarkan, yaitu pembelajaran atau pemberian informasi dan ujian. Model ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pendidikan merupakan kegiatan penyampaian informasi yang diakhiri dengan kegiatan evaluasi. Oleh sebab itu, banyak pengembang kurikulum yang menyebutkan bahwa model ini sebagai model tradisional. Namun demikian, pada awal pengembangannya, model yang sederhana ini banyak sekali digunakan. Dan jika menggunakan model ini, maka sesuai dengan sifatnya, kita harus bisa menjawab 2 pertanyaan mendasar, yaitu seperti mengapa kita mengajar mata pelajaran ini, kemudian bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan pengajaran yang diajarkan. Dari pertanyaan di atas, maka terlihat bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri dari kegiatan memberikan informasi dan ujian. Asumsi yang dipakai dalam model ini adalah bahwa pendidikan adalah evaluasi dan evaluasi adalah pendidikan. Model ini menganggap siswa sebagai objek yang pasif, sedangkan guru merupakan subjek yang aktif, yang mempunyai peran lebih dominan. Metode pembelajaran belum terlalu dipentingkan. Kesistematisan organisasi materi juga belum menjadi perhatian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Dia Damayanti Lutfa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, langsung saja. B. Model 2. Model pengembangan kurikulum ini beranjak dari 2 pertanyaan sebelumnya dan 2 pertanyaan tambahan berikut ini. 1. Metode apa yang Anda gunakan dalam mengerjakan mata pelajaran? 2. Bagaimana Anda mengorganisasikan bahan pelajar? Dengan menambahkan komponen metode mengajar dan organisasi bahan, maka terlihat bahwa model pengembangan kurikulum 2 semakin baik dan lengkap. Metode yang efektif dan penataan bahan pelajaran sistematis atau dari mudah yang ke lebih sukar, dari konkret ke abstrak yang telah dilakukan. C. Model 3. Tidak puas dengan model kedua ini, Roger pun memunculkan model 3 dengan menambahkan 2 hal, yaitu tentang dukungan bahan ajar yang meliputi buku-buku dan media pengajar.
Dengan demikian, mengaplikasikan model ketiga ini dapat dilakukan jika Anda sebagai guru mampu mengimplementasikan dua pertanyaan tambahan berikut ini. 1. Buku pelajaran apa yang Anda guna dalam suatu pelajaran? 2. Media pengajaran apa yang Anda gunakan dalam mendukung kegiatan pembelajaran? D. Model keempat. Di samping berbagai komponen kurikulum pada model 1 hingga model 3, pada model 4 ini disertakan juga komponen penting dalam keseluruhan pendidikan, yaitu tujuan. Tujuan ini menjadi arah pendidikan dan pengajaran yang mengikat semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk teknologi yang digunakan. 2. Model Rel Tiller. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Tiller 1949 menitik beratkan pada logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan atau goal and objectives, dan diajukan berdasarkan kepada beberapa pertanyaan yang mengarah kepada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: A. Tujuan pendidikan apa yang harus dicapai oleh sekolah? B. Pengalaman-pengalaman pendidikan apakah yang mestinya diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan? C. Bagaimanakah pengalaman-pengalaman pendidikan sebaiknya diorganisasikan? D. Bagaimana menentukan tujuan supaya tercapai? Dari pertanyaan di atas, menurut Tiller ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yaitu meliputi 1. Menentukan tujuan pendidikan, 2. Menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan, 3. Menentukan organisasi pengalaman belajar, 4. Menentukan evaluasi pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Emma Kurniawati. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang model administratif. Model administratif adalah pengembangan kurikulum yang pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas sebagai pembuat keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Dengan wewenang administrator pendidikan, yakni dirijen, direktur, dan kepala kantor wilayah pendidikan serta kebudayaan, kemudian dibentuk suatu tim yang terdiri dari pejabat di bawahnya dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Tugas tim atau komisi ini adalah merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kebijaksanaan, dan strategi utama dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, menyusun kurikulum secara operasional yang berkaitan dengan memilih dan menyusun sekuens bahan pengajaran, memilih strategi pengajaran dan evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut bagi guru-guru. Selanjutnya ada model grassroots. Pengembangan kurikulum model ini kebalikan dari model administratif. Model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dilakukan dari arus bawah. Dalam prosesnya, pengembangan ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model grassroots lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju ke bagian-bagian yang lebih besar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum model grassroots, di antaranya: yang pertama, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian permasalahan kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Yang keempat, seringnya pertemuan pemahaman guru yang akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Terdapat beberapa hal yang harus diantisipasi dalam model ini, diantaranya adalah akan bervariasinya sistem kurikulum di sekolah karena menerapkan partisipasi sekolah dan masyarakat secara demokratis, sehingga apabila terkontrol atau tidak ada kendali mutu, maka cenderung banyak mengabaikan kebijakan dari pusat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Febria Lestari. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan model yang kelima, yaitu model TABA atau Introvert Model. Model TABA merupakan modifikasi dari model Tiller. Modifikasi tersebut terdapat pada penekanannya, terutama pada pemusatan perhatian guru. TABA mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai
inovator dalam pengembangan kurikulum merupakan karakteristik dalam model pengembangan Taba. Model Taba ini dalam pengembangannya bersifat induktif atau bersifat terbalik, yaitu model ini diawali justru dengan percobaan, kemudian baru penyusunan, dan kemudian penerapan. Pengembangan model ini dilakukan dengan 5 tahap, yaitu 1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. 2. Menguji unit eksperimen. 3. Mengadakan revisi dan konsolidasi. 4. Mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum atau developing a framework. 5. Implementasi dan desimilasi. Next. 6. Model Beckham. Model ini dikemukakan oleh G.A. Beckham, seorang ahli kurikulum. Beckham mengemukakan 5 langkah proses pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan wilayah atau arena yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Wilayah tersebut bisa terjadi hanya pada satu sekolah, satu kecamatan, kabupaten, atau mungkin tingkat provinsi dan tingkat nasional. 2. Menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Ada 4 kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu para ahli pendidikan atau kurikulum, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah, para profesional dalam sistem pendidikan, profesional lain, dan tokoh-tokoh masyarakat. 3. Menetapkan prosedur yang akan ditempuh. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam memutuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. 4. Implementasi kurikulum. Pada tahap ini perlu dipersiapkan secara matang berbagai hal yang dapat berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap efektivitas penggunaan kurikulum, seperti pemahaman guru tentang kurikulum, sarana dan fasilitas yang tersedia, manajemen sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi keberhasilan peserta didik, dan evaluasi sistem kurikulum. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Hamdani. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik, saya akan melanjutkan untuk pembacaan materi yang di sini yang ketujuh, model The Systemic Action Research. Model ini dikenal juga dengan nama model pemecahan masalah. Dari sisi proses kurikulum, model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder, yang meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lain-lain. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengikuti prosedur Action Research Sukmadinata tahun 2005-169 menyebutkan ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum jenis ini, yaitu pertama, melakukan kajian tentang data-data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Data atau informasi yang dikumpulkan hendaknya valid dan reliable, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan penyusunan kurikulum. Data yang lemah akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan ini, disusunlah rencana yang menyeluruh atau komprehensif tentang cara-cara mengatasi masalah yang ada. Yang kedua, melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Dari proses ini akan diperoleh data-data atau informasi
baru yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mengevaluasi masalah-masalah yang muncul di lapangan sebagai upaya tindak lanjut untuk memodifikasi atau memperbaiki kurikulum. Ya baik, yang kemudian yang nomor 8, model emerging technical. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan-kecenderungan baru yang didasarkan atas hal tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, the behavioral analysis model, menekankan penguasaan perilaku atau kemampuan. Suatu perilaku atau kemampuan yang kompleks diuraikan menjadi perilaku-perilaku yang sederhana, yang tersusun secara hierarkis. Siswa mempelajari perilaku-perilaku tersebut secara berangsur-angsur, mulai dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks. Dan yang kedua, the system analysis model. Langkah pertama dari model ini adalah menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Langkah kedua adalah menyusun instrumen untuk menilai ketercapaian hasil-hasil belajar tersebut. Langkah ketiga, mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian hasil serta perkiraan biaya yang diperlukan. Dan langkah keempat, membandingkan biaya dan keuntungan dari beberapa program pendidikan. Yang ketiga, the computer based model. Model emerging technical adalah suatu model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Pengembangannya dimulai dengan mengidentifikasi seluruh unit-unit kurikulum. Tiap unit kurikulum telah memiliki rumusan tentang hasil-hasil yang diharapkan. Kepada para siswa dan guru-guru diminta untuk melengkapi pertanyaan tentang unit-unit kurikulum tersebut. Setelah diadakan pengolahan dan disesuaikan dengan kemampuan dan hasil-hasil belajar yang dicapai siswa, kemudian itu semua disimpan dalam komputer. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua materi. Mungkin sampai di sini presentasi kami di pagi hari dengan pemaparan model-model pengembangan kurikulum. Apabila ada kekurangan dari kami minta maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Istafikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.